Hai, di tahun 2024, apakah masih terpikirkan untuk membeli iPhone XR? Menurut gue, ini adalah salah satu HP yang patut dipertanyakan worth it atau tidaknya sebagai pilihan pemakaian jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan. So, yang kita tahu, harga dari iPhone XR ini di tahun 2024 harganya cuma 3 jutaan. Bahkan sampai 4 juta. Apakah ini resmi? Tentu tidak. Yang tadi kalian lihat itu semua Inter. Menurut gue, jika lo ingin membeli iPhone XR ini, dengan apa yang lo dapat, ini masih terlalu overpriced menurut gue. Tapi ini adalah Apple. Namun di tahun 2024, di harga 3-4 juta di budget tersebut, pilihan itu bukan cuma iPhone XR. Banyak smartphone Android dengan harga serupa dengan spek yang lebih bagus. Misalnya seperti Poco F5. Oke, kalau lo tanya, beli resmi harganya berapa? Gue coba cari iPhone XR resmi, itu harganya start dari 4,5 jutaan, bahkan sampai 5 jutaan. Apakah worth it? Tentu ada option serta pertimbangannya. Di budget 5 juta, jika lo mengincar gengsi dari iPhone itu sendiri, gak peduli Inter atau resmi, gue lebih saranin buat ambil iPhone 12 series. Yang Inter-Interan itu harganya hampir serupa dengan iPhone XR yang resmi. Jika lo memiliki budget yang cukup untuk membeli iPhone XR di harga 5 jutaan, lo bisa dapet iPhone 12 varian Inter. Menurut gue tetap enggak apple to apple, meskipun ini sama-sama produk Apple. Karena dibandingkan dengan Inter dan resmi. Tetapi, kalau kita lihat dari spesifikasinya, itu iPhone 12 best value banget dibandingkan harga iPhone XR yang Inter. Jika gue saranin, lebih baik lo pilih iPhone SE 3 daripada ambil iPhone XR. Yang pertama, harganya sudah terjangkau dengan chipset yang lebih mumpuni, lebih ngebut daripada iPhone XR itu sendiri. I know, balik lagi, kalau ini tergantung kebutuhan masing-masing orang. Kalau lo butuh layar yang lebih besar, memang iPhone XR itu still the best value. Cuma kalau lo permasalahin soal baterai, lo jangan anggap remeh baterai iPhone SE ini. Dengan iPhone XR beda tipis banget. Sometimes malah iPhone SE ini jauh lebih irit ketimbang iPhone XR. Karena penggunaan chipset dari iPhone SE ini masih tergolong enteng untuk aplikasi yang masih beredar pada tahun 2024 ini. Kalau kita ngomongin kameranya itu beda banget, bagaikan langit dan bumi. I know ini masalah performance dan softwarenya. Because yang penting kalau kita jepret foto atau rekam video, hasilnya jauh lebih bagus. Bisa kalian pertimbangkan. Jika lo menganggap iPhone XR masih the best value di tahun 2024, banyak problem yang sangat complicated. Untuk pencinta iPhone XR di tahun ini masih banyak banget. Cuma kalau lo gengsi nggak mau pakai iPhone yang ada hambatannya karena terlihat kuno, menurut gue ini bukan sebuah alasan, karena di sini gue lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi. Nah, kalau ngomongin soal layar iPhone XR ini nothing special. Layarnya belum OLED. Bezel layarnya masih tebal. Dan kalau dibandingkan dengan Android, kita back to the topic. Di budget yang hampir mirip, lo bakal dapet suatu hal yang lebih daripada iPhone XR. Kenapa? Gue ambil contoh dari Poco F5 ini, yang mewakili dari harga 4 jutaan. Kita coba bandingkan dari segi layarnya. Dengan layar yang lebih besar, bezel layar yang tipis, terus refresh rate-nya jauh lebih oke. Di mata tuh enak banget. HP ini udah serasa flagship menurut gue. Saturasi layarnya enak, layarnya sudah AMOLED dengan spek Antutu yang lebih tinggi. Baterai yang lebih gede, kalian bisa sangat leluasa bermain game di smartphone ini. So, dengan view layar yang lebih lebar, ini luas banget. Dari ujung layar atas kiri bawah ini enak banget. Apalagi buat nonton bokep, enggak, maksud gue buat nonton film handphone ini jauh lebih enak. Intinya untuk multimedia jos parah. So menurut gue layar Android yang harganya 4 jutaan
itu udah gak bisa dikalahin sebuah iPhone XR. Mungkin jika lo berpikir secara jauh, mungkin lo akan berpikir berulang kali untuk mempertimbangkannya. Menurut gue, emang yang paling the best value seharga iPhone XR Inter, mending iPhone SE. Lo beli iPhone XR Inter, kalau lo beralih ke iPhone SE, itu udah dapet yang resmi dengan kekuatan chipset yang lebih kencang. Terus kameranya sangat overkill. So coba tulis di kolom komentar di mana titik worth it dari iPhone XR ini.